Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sirajudin, Kasih Pemerintahan Kecamatan Lombok. Yang kami hormati Bapak Edi Wahyudi SE selaku Sekdes Mama. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid. Yang kami hormati semua peserta sosialisasi pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Ya, pertama-tama memang kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita sempat hadir guna mengikuti agenda kegiatan sosialisasi pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya Islam kepada kita, sehingga kita selamat sampai dengan saat ini. Peserta sosialisasi pernikahan dini dan kesehatan reproduksi, untuk kesempatan pertama marilah kita membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Bapak Sirajudin. Mohon maaf Pak Sirajudin ada kami Bapak Sirajudin selaku Kasih Pemerintahan Kecamatan Lombok, sekaligus membuka secara resmi agenda kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Sirajudin SAB selaku perwakilan dari Bapak Camat Lombok, pejabat diwakili, yang Bapak Ibu Kepala SD SMP Ibu Ratna SPD, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid serta anak-anak siswa SD dan SMP 4 Satat Lombok. Sedikit pengantar garis kajian selaku pemerintah desa saat itu senapat terkait kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan program kerja dari pemerintah desa, yaitu pada bidang pendidikan. Salah satu bidang pendidikan yaitu ada yang namanya bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu ada penyuluhan. Salah satu bentuk kegiatannya itu adalah seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Selanjutnya tentu yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala SD SMP 1 Atap yang telah memfasilitasi berupa tempat pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu serta anak-anak yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai nanti. Insya Allah akan ada 2 pemateri. Yang pertama sosialisasi dari Bapak Sirajudin nanti terkait dari segi pemerintahannya,
pernikahan ini dan sosialnya, sedikit mengenai sosialnya. Terus dari segi kesehatannya terkait dengan pernikahan dini dan reproduksi nanti dari puskesmas nanti. Sementara ini masih di perjalanan untuk materi pertama nanti. Nah, mudah-mudahan nanti mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita ambil isinya apa yang disampaikan nanti ya, apa yang disampaikan nanti mudah-mudahan bisa kita sebagai bahan kita untuk kita renungi secara bersama-sama sebagai pembelajaran orang itu sebagai literasi satu dan pengetahuan bagi kita terkait karena ini merupakan kegiatan pertama makanya kegiatan pertama kalau mungkin dari segi dari kesehatan mungkin sudah sering dibicarakan tetapi yang formal seperti ini baru kali pertama kita laksanakan kegiatan seperti ini dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat nantinya untuk kedepannya karena apa seperti karena ini sudah kemarin 2 hari wilayah Desa Mama yang kita dengar kemarin sedikit saja ada yang satu poin penting yang sangat-sangat menjadi fokus terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak-anak kita yang ada di wilayah kita ini masa depannya maka bisa dikatakan suram ya anak-anak ya. Karena apa? Pendidikannya sudah tidak bisa karena dia kan sudah mengurus anak, yang mengurus apa? Padahal di usia yang itu usia produktif seharusnya dia bersekolah melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Nah, kenapa seperti ini? Berarti masa depannya suram. Karena apa? Karena dua sekolah, gimana kan? Contoh, itu sih yang secara apabila ibu kecil saya bisa ganti ibu pasti si anak-anak dia ada bongkar atau satu ibu ganti ibu tuh, amin ya tuh, pak ganti saya ada bongkar berdesa, kan lokal saya ada nanti, kan harus generasi penerus yang akan terima atau bukan, ya, kan ada masa pensiun saya bilang 60 dia berangkat desa nih, dua baru kerja anak, maka wajib pensiun, kepala dusun saya ada 60 dia dua baru kerja. Jadi siap-siap generasi kita mungkin 20 tahun ke depan saatnya Eka mau jadi Korea saya mau terima gitu. Oleh karena apa penting masa depan kita. Oleh karena jadi mudah-mudahan nanti lewat materi yang disampaikan oleh Pak Adik dan Ibu GPT nanti kita bisa menjadi ya menambah ilmu kita untuk kita aplikasikan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita kampanyekan kepada saudara-saudara kita di Kabu hadir saat kita bahwa tak nampak lagi kali pernikahan di kita mungkin nanti kami terima kasih sekali lagi atas kehadirannya mohon maaf atas segala kekurangan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, dalam ini diwakili Bapak Sekdes Desa Mama. Yang saya hormati kepala sekolah SDNW sekaligus kepala SDN 4 Satap Lombok. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi yang sempat membersamai kita pada pagi ini, yang saya cintai anak-anak hebat kami kelas 5 dan kelas 6, 7, 8, 9. Pertama-tama mereka selalu insan kepada Allah beriman senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita atas semua kasih dan sayangnya sehingga pada hari ini kita semua hadir memenuhi hajat pemerintah Desa Mama terkait dengan penyuluhan atau sosialisasi pernikahan ini dan kesehatan alat reproduksi. Salawat dan salam tanpa pula kita tunjukkan dengan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang sehingga sampai dengan hari ini kita rasakan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang akan saya cintai,
istimewa pada pagi ini. Kalau kemarin yang hadir ibu-ibu dan bapak-bapak saja, namun di pagi yang cerah ini yang hadir 99% ibu-ibu, satu bapak-bapak yang kita mengungkapkan. Jadi Pak Kadus berkewajiban hadir. Terus yang membuat saya bangga pada pagi ini, anak-anak hebat bisa berperan serta mengikuti sosialisasi selaku sasaran daripada apa yang kita laksanakan pada pagi ini. Semoga kita dapat ikuti kegiatan ini dengan baik. Apa yang disampaikan dapat kita laksanakan, apa yang disampaikan nanti dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kepada anak-anak hebat kami yang nantinya akan menghadapi persoalan ini ke depan. Maka keseriusan kita, keaktifan kita sangat kita harapkan. Mengawali sosialisasi ini, izinkanlah kami menyampaikan lirik lagu dari Ibu, karena itu akui diri kita hobi menyanyi diri kita. Ibu Asek ada lagu nostalgia yang mungkin sering saya mantu, lagu pernikahan dini ya. Pernikahan dini bukan kitanya yang terlarang, hanya waktunya juga yang belum tepat merasakan semuanya. Pernikahan dini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisah. Itu sepenggal lirik lagu yang mengingatkan kita bahwa jauh sebelum ini seniman telah memikirkan potret kehidupan di masa yang akan datang yang kita hadapi bersama. Karena hasil penelitian Lamin 10 pasangan suami istri 2014 pasti salah suku terjadi pernikahan dini 2014. Tapi seiring waktu semakin canggihnya teknologi media sosial, lalu tersupi itu terteliti mungkin 50-50 dalam artian lalu 10 ke pengantin tidak ada, pasti 5 yang mencapai usia kematangan dalam artian sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah digariskan. 5 karena kecelakaan. Suka tidak suka, itulah fenomena yang terjadi saat ini. Tren pernikahan dini karena disebabkan oleh beberapa faktor. Tetapi kita dihadapkan pada peraturan pemerintah terkait dengan pernikahan dini ini, terkait dengan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batas usia minimal perkawinan dari bau catat lingkaran perempuan itu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Megale bertahan undang-undang itu Kalipin 74 baru diubah menjadi lalu diubah, bertahan di posisi itu. Karena apa? Ada diskriminasi terhadap perempuan. Kenapa perempuan dibolehkan begitu mudah 16 tahun bisa menikah, sementara laki-laki 19 tahun? Maka sesuai dengan amar putusan MK yang diundang-undangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menegaskan kembali batas minimal. Batas di paling mudi pengantin Asia, laki-laki maupun perempuan harus atau wajib 19 tahun. Itu yang kita pahami ya Allah. Kita mengambil bahwa pengantin manusia utama dalam kategori pernikahan ini. Maka undang-undang terbaru wajib hukumnya 19 tahun.
karena mengacu kita kepada undang-undang perlindungan anak. Kita undang-undang kita lebih merangsang SIKPD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Definisi anak seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itulah definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Maka pada kesempatan ini pemerintah mengapa membatasi usia harus 19 tahun, karena sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Reproduksi, ketika kurang daripada 19 tahun maka dapat menimbulkan persoalan kesehatan baik kepada ibu nantinya maupun kepada bayinya. Karena usia dari 0 sampai 18 tahun itu seseorang masih membutuhkan nutrisi, gizi dan lain sebagainya. Ketika di usia itu sudah mengandung, maka membagi peranak, maka jangan jinak pengantitan usia setiap sehat. Karena berbaginya nutrisi dan gizi yang masuk ke dalam tubuh kepada bayi. Tetapi lebih parah dengan ketika proses persalinannya nanti risiko ada 5 kali lebih besar kematian ibu dan bayi. Karena mungkin olah alis ibu bukan seks atau seks operasinya. Rea bayi uji olah alis akan terjadi pergolakan terhadap proses persalinan. Maka ketika pernikahan ini terjadi, ibarat orang muda, seperti belah muda, siap petiknan setelah masa hati, siap perang. Dua tulungan usia yamu tetap teak sama tetap semasa walaupun muda, tapi apa yang terjadi soalnya? Kami kepala muda masak layang dengan janda. Ya selayang merasa terbukti dan layang. Tapi saya akan tetap bentang masak. Kami dalam masak haji saya baru tetap masak nyaman manis. Inilah perumpamaan pernikahan ini. Ketika undi pengantin, maka itulah yang akibat yang timbulkan. Itu bukan data akibat sosial, ada akibatkan. Hari pertama sekali otomatis dan harus terjadi. Ketika ini terjadi pernikahan, hari pertama anak putih sekolah. Tetap putih sekolah. Kamu putih sekolah, mengandung dan melahirkan. Lihat senikah orang tua yang dikasih hidup. Tidak tercantum, tidak tercatat di kantor KUA usia di bawah 19 tahun. Hari pertama itu baru terbit nikah. Lahir anak, nus bau minat kakak, ada singin selaki pada dalam kakak. Ini persoalan. Sia singin mau anak ibu, tapi kembali ada bapak, tapi tidak diakui oleh negara. Untuk ada bapak cerita. Kamunan lu siapina waktu kelahiran, panganan tercantum anak ibu, lu soda singin bapak lagi. Kan tadi persoalan hidup dari belakang. Lalu nikah, pas ingin kakak kepala keluarga dan emak, siapa bapak.
dan surat kutipan akte kelahiran tidak tercantum nama ayahnya. Ini persoalan. Bukan utama aku persoalan sosial kemasyarakatan, ya, proses kelas selanjutnya. Terus apa terjadi? Karena negara mengakui setiap orang yang lahir wajib tercatat, terregistrasi dalam akte induk. Apapun persoalan yang terjadi membungkam. Apakah itu pernikahan sah secara undang-undang? Apakah itu pernikahan siri? Apakah itu ada orang tuanya? Diketahui atau tidak orang tuanya, wajib negara mencatat sebagai penduduk warga negara Indonesia. Tetapi hak-haknya terbatas. Marah Pasekdes nih, menurut hukum kepada pernikahan ini itu biar dia mau membuat. Tetapi seiring perkembangan zaman, media sosial semakin canggih, data sebenarnya yang kerok itu yang mempercepat terjadinya ini. Lamin tule nasial dan maghrib tudina wajib ada pembalik soai maupun selaki. Lamin tu naudzubillah min dzalik. Lamin kailang ayam nasial anda beli ayam itu orang bilang kasir barangnya ya biru hubungan ini benda yang kaku saking khawatirnya dengan kehilangan ayamnya. Tetapi anak memulai maghrib tidak ada anu. Tetapi itu dan kalau ada hafid telepon, "Pak, mana kau balik tentang?" Kita percaya sampai situ kita tanya. Mulai ibu ketua kita, mengundaki saya dengan tidak memulai. Karena jam 10, jam 11 kita masih ada soal itu selagi mudah bagi kita masih berboncengan kesana kemari. Ini hal-hal fenomena yang mau tidak mau benar terjadi. Maka penting pemerintah, pemerintah desa ada harta. Bahwa kita selaku orang tua ada pengingat kita, ada pasatotan kita, iluk tanana itu atur jampang anak dari kita. Lebih-lebih anak dari kita yang sudah masuk usia akil balik. Terutama untuk kita, ini bapak dan anak saudara. Dan itu selagi saya masuk pantas lepas anak. Masuk ke pantas diberi khususan akhir, tetap dijampang sama ruang kewabalo, tetapi lebih spesial dijampang anak saudara kita. Jadi kalau dia sebagai anak, sebagai sahabat, teman curhat kita. Ketika seorang anak gadis dengan curhat ke orang tua, maka dia akan mencari teman curhat yang bisa menerima curhatannya. Entah itu siapa, kami kenyaman curhat itu Santiago. Inilah nanti akan menimbulkan persoalan-persoalan ke depan. Maka ketika anak gadis telah menganjak usia balik, jadi karena dia sebagai teman curhat dengan sia-sia dia badak anak kalau kata muda darah bukan lagi anak-anak kecil yang dulu bermain, tapi usia-usia transisi kan sangat penting kita semada rasa program bukan hal dari tabu di asing kita semada ketika dia tabu buat maka akan timbul persoalan-persoalan. Lepas kendali anak-anak kita karena kita kurang memperhatikan masa-masa transisinya, masa peralihan dari anak-anak menuju remaja
Kita kadang-kadang kita kale tukarannya kena kita dan kamu dan lantas kita membiarkan itu sebenarnya. Karena menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 di pasal 26 ayat 1 tentang perubahan daripada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada 4 tugas utama orang tua. Ada pertama, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi. Dan buat kita orang tua. Terus yang kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Terus yang ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ada penting kunci sih. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Terus yang keempat, memberikan pendidikan karakter dan mengembangkan nilai budi pekerti pada anak. Mungkin kita sebagian tugas kita selaku pendidik itu kan ya, memberikan pendidikan karakter dan juga seorang tua. Silakan bisa terbit waktu anak saya lahir. Tetapi isbat 4 tahun atau 5 tahun kemudian, maka tidak bisa diubah akte kelahiran itu. Karena akte kelahiran bisa diterbitkan, harus dunung terbit buku nikah. Nu bau terbit akte kelahiran, senu poda ada buku nikah. Nah, dia harus cetak gitu ya. Nah, karena nawarkuan, dia sengal kantor desa, dia sengal kantor camat, miluk buku nikah. Akte tanut bau bapak, bukan ada buku nikah kaji. Harus tuh kita tanggal terbitnya akte kelahiran harus lebih dulu terbit buku nikah. Habis itu akte kelahiran maka harus bau saya ganti akte nanti. Nah, dan dia harus catat penting kan. Terus kembali dampak-dampak sosial yang diakibatkan dari pernikahan dini ini. Ada pertama, mungkin di penjelasan teknisnya nanti terkait dengan kesehatan alat reproduksi dan lain sebagainya. Mumpung menghadirkan tengah-tengah kita Ibu KUPT beserta rombongan, kami di sini lebih menekankan pada titik pemerintahannya, karena penting bagi kami edukasi kita semua bahwa ada terjadi pernikahan dini, ada hal-hal akibat diharapkan ditimbulkan kemudian harinya. Tadi penuh rugi pernikahan dini, saya langsung baru 5% tetap sesuai. Tetap sesuai. Kami itu surat apa sih? Jurah buat kadang-kadang hilang terus. Penuh tempat di kita, bukan hal yang asing lagi di kita. Kadang-kadang jurah menjadi kabul selepas kewajiban. Selaku laki-laki lebih parah, langsung pilih suai. Dia teranak melimpahkan Indonesia. Maka kita pihak sesuai dan akan menghadapi persoalan sosial kemasyarakatan. Ada pertamanan, kan betul ada anak tahu. Nah, sementara dengan kalau kuliah nasihat. Opang kuliah, opang Mataram, opang Jogja. Nyatu setelah opang kuliah, dua mana? Sangat miris ketika hal yang terjadi. Tumi kembali kita, memang tu numonda. Detail di parah balik, tekanan batin. Persoalan terjadi tengah-tengah masyarakat ini. Udi kan kepada anak, tambah ke janda bali. Ada mana udi tu jampang nas ya, single parent kesini dan ibu kompeti, mesa ada berjuang nih, berjuang mesa ada setelah anak kita.
Kada pakin ada tutulung teranak manusia. Inilah persoalan-persoalan di segedo agama kita tidak di bagian halnya. Inilah pentingnya kita mengedukasi diri, tu ajar anak dari kita untuk mencegah sedini mungkin. Lu suka sekolah orang manjen ya, tetapi ada batasnya. Karena tuh dalam nilai molas, biar benda manjen kau lain ya nong dengan ya celam dengan ya kating dengan lu benda manjen misalnya. Tetapi batasannya terkait dengan komunikasi. Kenapa? Karena secara fisik baut batasi secara komunikasi. HP na sekarang sudah kerjamu HP anak tuh ya. Apa dia ada anak? Kami ketika sia hanya sebeli HP anak. Karena tuh zaman nan sekolah online ya. Segala sesuatu dan tetap tuh online. Ibu ya bang HP semua ada di sana diakses oleh anak-anak. Tetapi nanti sekali-kali saya jamu apa dia ada peng-HP anak. Tapi lamin itu kita HP lamin ke 10 HP ya. Paling sopo dia ada foto mana atau foto bapak. Tetap ada foto sesuatu kita. Si ulum ya ulum kunci gina sia. Namu buka ni sia nah. Inilah penting keterbukaan kita, komunikasi kita kepada anak-anak kita nantinya ke depan. Nah, laku anak-anak saya di kelas 6 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan, terutama anak saya SMP. Saya harapkan untuk kita pandai-pandailah kita memanfaatkan media sosial. Kena HP kewa balong anak-anak kan? Karena apa? Seperti apa nih Pak Sekdes? Ke depan masih panjang perjalanan. 10, 15 tahun ke depan barulah kita menjadi sesuatu. Itu SMP kelas 3, SMA kelas 3, kuliah 5 tin 8 tahun. Bukan lanjut kali S2 apa nah 10 atau 15 tahun ke depan baru kita mengerti tentang kehidupan ini. Nah, coba-coba tuh anak. Nah, coba-coba. Karena sekali mencoba, maka kita akan kena apa? Kata bijak mengatakan sekali melangkah, maka ini kita melangkah yang kedua kalinya. Sekali mencoba, akan kita ingin mencoba yang berikutnya. Tapi kami yakin anak-anak di SD Leweng dan SMP Satap ini anak-anak hebat. Pesan kami laku anak-anak hebat kami, jangan ada kata lelah dalam menuntut ilmu. Karena ketika nutur rompa tuntut ilmu, maka jadilah kita orang yang menyesal seumur hidup. Karena ilmu ta ibarat air, kan? Lamin nutu tu kena nutu suatu titnan akan menjadi keruh. Lamin rajin belajar, maka air ini akan tetap jernih. Tinggal kita pilih potret mana kehidupan masa depan kita yang menentukan, tidak ada orang lain. Orang tua hanya sekian persen saja bisa menentukan masa depan kita. Kenapa tadi saya di awal tugas orang tua mendidik anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Selain tadi hal-hal yang telah sampaikan, dampak-dampak sosial yang diakibatkan nanti terjadinya pernikahan ini, dampak negatifnya memang ada dampak positif dari Ibu Kepsek, Ibu Kalpiti
tetapi saya tidak akan menyampaikan. Karena ketika itu 100%, mungkin 5% dampak positif pernikahan dini saya. Itu pun kalau kita melihat dari sudut pandang agamanya, menghindari zina. Nah, seluruh. Tetapi lain pada itu menjadi beban keluarga, menjadi beban orang tua, menjadi beban masyarakat. Karena kata kuncinya, pernikahan dini memalukan, pernikahan dini memilukan. Itu kata kunci pernikahan dini. Nah, maka pada kesempatan ini Boga Masya doa kita terjadi penganakan kita, walaupun persoalan seperak terjadi. Mungkin kasih atau kasih menol terjadi. Inilah keinginan mencoba-coba. Nah, mungkin pasti nanti ya praktek apa yang dilihat, apa yang didengar. Mungkin secara singkat dampak pernikahan ini, yang pertama pasangan belum siap secara fisiologis dan mental. Yang kedua potensi kekerasan seksual dan rumah tangga. Yang ketiga putusnya sekolah, tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun. Kena wajib belajar muka 9 tahun dikerjakan 12 tahun sampai ke SMA. Karena umur SMA mungkin umur 19 tahun, 18 dan 19 tahun. Terus yang selanjutnya yang keempat, terenggutnya hak anak. Karena apa? Ini poin keempat tadi ada hal-hal yang mengakibatkan pernikahan dini dilakukan. Ada pertama mungkin bau senapat karena adat. Karena sebagian besar di wilayah Indonesia ada adat yang harus menikahkan anaknya usia di bawah usia 18 tahun. Pemali dan membuat masih itu. Karena pemahaman kita masih pegang teguling adat. Terus yang kalah penting faktor ekonomi, sulitnya ekonomi untuk mengurangi beban ya senikah anak bebawa dan selaki, kurang beban kebutuhan ekonomi. Terus yang kelima kesulitan ekonomi, yang keenam perempuan rentan depresi. Yang ketujuh, risiko kematian ibu dan anak. Yang kedelapan, potensi anak menderita stunting dan kurang nutrisi. Kampengantan udi, anak udi sini tambah mungkin nauzubillah misalnya kadang cacat lahir. Itu bukan dapat ayah nih. Lu ke masak pelam bugir gini sih. Tambah persoalan hal-hal tadi itu cegah ya, sedari mungkin untuk cegah hindari karena dampak perbedaan anak sangat-sangat besar. Pamudi ada lebih parah ya, setelah dia melaksanakan menjalani kehidupannya dengan poetik dadara nya roam sunat anak dia ada di berang ya. Dengan pengantin mudi nyaron basukan. Inilah hal-hal alimut menginginkan itu harapkan terjadi pertengah-tengah kita. Dengan apa? Mungkin 4 cara untuk hindari pernikahan dini kita. 1. Memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak. Yang kedua, pemberdayaan pada anak dengan informasi dan keterampilan. Yang keempat, memberikan edukasi terkait pernikahan dini. Yang keempat, menyiapkan masa depan untuk meraih cita-citanya. Anak diranggo kawita jadi bidan
atau jadi guru atau jadi camat, kali mudi pacu dia supaya apa? Tercatat di memorinya, wah aku rea paling mah aku jadi deta. Ada keyakinan dia. Kita tidak bisa melihat potret kehidupan kita saat ini. Kan mungkin kurang ekonomi, lantas anak kita tidak pantas bercita-cita, tidak pantas bermimpi tinggi-tinggi terkait dengan masa depannya. Biarlah mereka bermimpi saat ini, satu saat nanti dia akan wujudkan dan raih cita-cita. Nah sepelang, oh maka ini jadi polisi, mungkin udah dia ada kenapa jadi polisi? Jangan seperti itu. Jangan dari ini kita hapus di memorinya cita-cita yang diharapkan. Itulah hak anak. Yakin saja, banyak cara Allah menghendaki itu semua. Mungkin pas sekdes muda beri itu suka cita-cita jadi sekdes, tapi kadar Allah itu terjadi. Mungkin ibu bidan mungkin cita tuh dia jadi bidan, tapi itu ketentuannya. Karena itu semua kembali lagi kepada kita. Masa depan anak tergantung kita saat ini. Merani jalan tergantung judul 10 terus ya. Maka skenario-nya nanti Allah yang menentukan. Sekali lagi saya berpesan kepada anak-anak hebat kami saat ini, teruslah belajar meraih cita-cita. Biarlah proses ini berjalan dengan baik. Tugas kita saat ini hanyalah belajar. Anda buat ini untuk belajar, mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita masa depan. Jangan putuskan harapan, putuskan cita-cita karena keinginan kita, karena kesalahan kita, karena kehilapan kita kepada apa yang namanya pernikahan ini. Nah, mari kita berjanji pada hati kita masing-masing anak-anak ya, khususnya anak-anak SMP di belakang. Kita berjanji pada diri kita hari ini, kita akan membuktikan 10 atau 15 tahun ke depan ada nanti yang mengganti Ibu Ratnawati, Ibu Ratna ya, Ratna saja, SPD ya, SPD SD untuk jadi kepala sekolah di Satap ini. Ya, bisa berjanji ya. Ada dijadi kades nih? Ya. Ada di pakai. Nanti saya jadi ganti usaha. Ketika Anda, oh ya, oke, ketika kalian saat ini berjanji untuk sebuah cita-cita, janganlah gantung cita-cita di atas langit. Beli pakin gaji ya, ulu 5 cm kali mau tata mana pakuli beli pakin gaji. Itu akan terjadi. Supaya apa? Setiap saat bisa kita lihat dimanapun kita berada. Kenami dulu boleh pang atas langit, saya petang kejaran bugita dan lagi nasihat anak-anak Nah, maka letaklah cita-cita 5 cm di atas kepala kita. Memang perjalanan panjang kan kali 10 jam memang dong. Tetapi apa? Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Itulah siklus kehidupan. Yang tua akan mati, yang muda nanti akan menggantikan. Itu saja kata-kata motivasi untuk kita semua supaya kita bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurang saya mohon maaf. Ketika nanti ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, nanti titiplah lewat Pak Sekdes terkait dengan mekanisme, terkait dengan kepengurusan tata pemerintahan, terkait dengan mungkin
anak teman kita, anak suami kita, tetangga kita, jika terjadi hal tak, untuk cara dapat buku nikah, untuk cara dapat akte kelahiran, itu bisa nanti sampaikan lewat Pak Sekdes. Karena selesai ini saya mohon pamit, saya harus merapat di kantor Desa Langgam untuk membuka musyawarah desa rencana pemerintah Desa Langgam 2025. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk anak-anaknya. Dari penjelasan Pak Kasih pemerintahan tadi, Ibu mau tanya, adakah yang paham dengan pernikahan dini? Satu orang angkat tangan. Sebelum kita lanjut membicarakan tentang pernikahan dini, apa pernikahan dini? Nah, apa ini Pak Kasih pemerintahan tadi, apa tegas pernikahan dini? Silakan Elvina. Berdiri, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Latifa. Pernikahan ini adalah pernikahan di bawah umur Batasnya 19 tahun. betul? Betul tadi dengannya 19 tahun. Ya, benar. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya pamit, saya minta anak depan kanan. Dia telah mengikuti berarti dia memahami apa yang sudah saya bicarakan. Majulah. Silakan Elvina. Nanti bersiap-siap yang lain ya. Siap-siap mungkin. Makasih Pak. Kita foto dulu. Ya, berarti anak-anak sudah mendapatkan hasilnya dan tolong diimplementasikan ya anak-anak ya. Bagi siswa kelas 4, bagi siswa kelas 5, halo? Bagi siswa kelas 5 yang tadi Ibu lihat tidak konsentrasi di depan, bisa berada di luar dan tidak masuk lagi, bisa ya? Boleh. Nah, kalau mau tetap berada di dalam, tolong perhatikan. Karena kita akan mengikuti sesi selanjutnya dari PKM Lombok. Oke, kita sepakat semuanya, kita konsentrasi semuanya. Oke, terima kasih. Nanti yang tidak siap mengikuti secara penuh itu angkat tangan, Ibu. Saya mau keluar ya, boleh tapi ya, ketimbang mengganggu temannya yang lain. Ya mau? Paham? Oke, Bapak Ibu, anak-anak. Mana laptopnya? Ada colokannya di belakang. Ada soket satu ya, harusnya ada soket satu yang nyambung ke sini, ke sebelah sini. Ada soket satu. Ini kan sambungan ke laptop. Power ini kan? Ini kabel power. Oh, minta tolong. HDMI-nya ada.
yang ke HDMI. Ada sambungannya. Oh iya. Pernikahan ini adalah pernikahan yang terjadi di bawah umur. Ya, seno poka dapat waya. Nikah apa akibat yang terjadi tadi? Siapa yang bisa? Sebelum dimulai ya Pak Ibu biar anak-anak tetap konsen. Apa akibatnya? Tadi sudah penjelasannya tentang pernikahan ini. Apa akibatnya? Silakan, Lolita. Berdiri. Ya, biasakan seperti itu ya. Kalau menjawab, angkat tangan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita. Akibat pernikahan dini. Akibat yang timbul dari adanya pernikahan dini. Putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pelajarannya. Apalagi ada yang lain? Ada beberapa Dan tadi. faktor ekonomi. Ya bagus, sudah 2. Ada lagi yang lain? Yang lain. Yang lain saya tanya. Bukan Lolita, yang lain. Ada faktor psikologi? Ada faktor kejiwaan ke? Ada faktor fisik? Itu berakibat kepada kesehatan alat reproduksi tadi ya. Pernikahan dini itu bisa menyebabkan berakibat kepada kesehatan alat reproduksi juga. Lima. Berarti kelas 4 itu kita sudah punya anak remaja. Jadi ibu-ibu mohon anaknya di rumah sia jaga balong-balong. Apalagi anak-anak kan meto ingin main HP, jadi harus lebih ekstra sia perhatikan ya. Kemudian kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki remaja. Kemudian ya, mohon maaf ya, ada vulgar sedikit nggak apa-apa ya. Ini alat organ reproduksi. Yang ini organ reproduksi untuk laki-laki. Asal diketahui aja deh ya, dilihat. Ini organ reproduksi. Apa sih itu organ reproduksi? Organ reproduksi itu organ yang memproduksi di dalam tubuh kita. Contohnya ini laki-laki, ini organ reproduksi laki-laki ya. Apa sih yang diproduksi oleh laki-laki? Yang diproduksi itu adalah sperma, ya, sperma. Kemudian yang ini untuk yang perempuan, ini alat reproduksinya. Di sini ada yang namanya uterus. Uterus itu namanya biasa sebut kita nih Bu rahim ya. Iya rahim. Nanti kalau sperma laki-laki bertemu dengan perempuan, maka terjadilah kehamilan. Betul sekali, kehamilan. Jadi makanya itulah yang dinamakan organ reproduksi ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ciri pubertas laki-laki. Diselaki balong menong ya. Ciri pubertas laki-laki yang pertama, suaranya membesar. Nah, suaranya membesar biasa balong semenong umur anak lamin kaling 10 sampai 19 tahun biasa suaranya membesar. Ya. Kemudian terjadi pembesaran otot di sekitar dada dan bahu. Kemudian terjadi pertambahan berat dan tinggi badan. Selanjutnya, tumbuh rambut di sekitar ketiak. Nah, kemaluan, tangan, kaki, dan wajah. Yang terakhir adalah mengalami mimpi
basah. Nah, berarti lamin anak saya kan umur 10 tahun. Nus kuda sia tanya ya, nekena nih bang tiba-tiba meleng tunung nih basah kasur deta. Nah, sia tanya kameme atau kamimpi basah. Balong sia tanya, nah saya beli kamimpi basah kan nak? Salah dia. Balong saya tanya mungkin apa kipi serawi anak baka nung meme ke atau apa deta. Nah, lu sia tanya ibu ya. Apalagi kalau dia sudah mimpi basah berarti dia sudah pubertas dewasa ya. Nah, mimpi basah kan pubertas berarti dia sudah siap memproduksi anak ya. Kemudian ciri pubertas perempuan. Nah, disuai balong menong. Pertama, tubuh menjadi lebih tinggi. Nah, tubuh menjadi lebih tinggi, kemudian tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. Nah, ada bulu ketek, ada bulu adean lah ya, nungka saya sebutkan. Kemudian buah dada membesar, payudara membesar. Biasa bahasa kita semawa nih, tumung balik nih biasa. Nah, tanda-tanda bu ya. Kemudian pinggul melebar, ream bokong. Nah, kemudian mengalami menstruasi. Nah, ini ciri yang hasilnya mengalami menstruasi. Karena kalau anak-anak sudah mengalami menstruasi, berarti dia sudah bisa hamil. Nah, ini yang kita takutkan pada remaja ibu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini pernikahan. Karena yang kita bahas adalah pernikahan dini, maka pernikahan apa sih itu pernikahan? Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah pernikahan. Ini tujuannya itu untuk membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Nah, sementara pernikahan atau perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Seperti tadi kami jelaskan nih Bapak Sirajudin ya. Batas umur perkawinan itu adalah berusia 19 tahun. Berarti kalau di bawah 19 tahun itu tidak dianjurkan. Dan apabila perkawinan di bawah usia 19 tahun, dia tidak sah ibu ya. Tidak sah karena sudah melanggar aturan undang-undang. Kemudian pernikahan dini. Apa sih pernikahan dini itu? Pernikahan dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda atau pubertas. Ya, berarti masih usia muda ya. Usia muda tadi di bawah 19 tahun. Kemudian di dalam undang-undang pernikahan dini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan berbagai risiko, terutama kita sesuai ya. Banyak sekali risiko yang akan kita hadapi apabila kita melakukan pernikahan dini. Kemudian apabila akan dilakukan karena sesuatu hal, misalnya karena kebaktian mungkin ya, maka harus melalui dispensasi perkawinan di pengadilan agama seperti yang dijelaskan tadi sama Bapak Sirajudin. Jadi bisa nomor deta karena nih ada sesuatu ya kejadian dia hamil, nomor harus pengantar untuk menutupi aib, maka dia akan melakukan perkawinan di pengadilan agama. Prosesnya itu panjang ibu, bukan langsung kita ke pengadilan agama selesai, bukan. Sebelum ke pengadilan itu banyak betul prosesnya. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan itu banyak. Tidak langsung ke pengadilan agama kita di sidang selesai, bukan begitu ibu ya. Jadi panjang ceritanya. Nah, mayoritas pemuda di Indonesia yaitu menikah muda. Mungkin bau sia menong pantipi panganung penom tahu menikah muda. Bu ngomong ke hal yang tabu ya. Menikah muda sekarang itu bukan hal yang tabu. Nah, kenapa dikatakan mayoritas? Nah, ini Bu ya diagramnya.
yang membuktikan bahwa banyak sekali pernikahan muda di wilayah Indonesia. Ini umur 16 sampai 18 tahun ini ada 19%, kurang dari 15 tahun ada 2%, 25 sampai 30 itu 17,67%. 22 sampai 24 ini sudah tidak pernikahan dini lagi ya. Ini yang pernikahan dini 19 sampai 21 tahun itu 33,76%. Berarti tinggi Ibu ya, kalau 33,76. Nah, apa sih yang menyebabkan pernikahan itu? Menyebabkan pernikahan dini. Ini faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Yang pertama, paksaan orang tua. Paksaan orang tua mungkin karena maaf itu anak itu dari keluarga yang kurang mampu, dan jadi untuk mencukupi kebutuhannya mungkin dipaksakan oleh orang tuanya menikah dengan orang yang lebih ada untuk baunom anak sengsara nih. Nah, biasa ya paksakan yang orang tua ya. Kemudian pergaulan bebas, ini yang biasanya banyak Ibu ya, karena pergaulan bebas, apalagi zaman tuh Ibu Aina, sangat-sangat kita takuti pergaulan sekarang itu pergaulan sangat bebas ya. Kemudian kehamilan di luar nikah. Nah, ini yang biasanya menyebabkan pernikahan dini yang banyak, yaitu kehamilan di luar nikah. Akibat pergaulan bebas tadi, maka bisa menyebabkan kehamilan di luar nikah. Karena kehamilan di luar nikah, terjadilah pernikahan dini. Ya, terjadilah pernikahan dini. Kemudian faktor ekonomi. Faktor ekonomi seperti tadi yang nomor 1 sama nomor 4 ini sama Ibu ya. Mungkin dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian faktor lingkungan atau adat istiadat. Aminkah kadus yang menong tunan nih biasa Palombok ada singin de anu nih adatnya nih merari nani. Nah, dia tahu merari nani kadang-kadang biasa dia di bawah umur Ibu ya. Jarang sekali yang lebih dari remaja ya. Itu biasanya faktor lingkungan. Kemudian ada lagi yang banyak sekali faktor lingkungan. Kemudian faktor pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah mungkin nih anak-anak sampai SD baesi sekolah, jadi kan otomatis pendidikannya sangat rendah, pengetahuannya rendah, maka dia kurang menyerap Ibu apa yang terjadi panganung nih lingkungan ya. Jadi misal pendidikan yang rendah, jadi nyane nung Ibu ujung-ujungnya pasti ya pengantan baik sih di pikirannya biasa ya. Kami kan pendidikan yang rendah. Kemudian sosial media. Sosial media ini yang banyak Ibu, sosial media, pengaruh sosial media. Apalagi sekarang HP zamannya sudah Android semua. Ya, Android semua. Jadi apalagi tuh nih ada singin YouTube, ada singin TikTok. Nah, Pak YouTube nani Bu, no bau tuh saring yang saya deka jelaskan nih Ibu nih. Nah, kena email orang tua. Karena lami kena email orang tua, segala apa ditama dalam YouTube, dalam TikTok nih ndak ya saring. Karena itu adalah konten dewasa, karena usianya sudah mencapai dewasa. Tapi kalau emailnya masih di bawah umur, maka konten yang akan diberikan di YouTube, di TikTok nanti pasti adalah konten-konten anak ya. Makanya di YouTube nih atau misal anak-anak saya periksa di dapat balik HP ya. Kami ada YouTube atau TikTok. Nah, sia kita apa kena email, kemudian di YouTube itu bisa kita saring, ada di pengaturannya Ibu ya, ada tempat pensaringan apa yang tidak boleh dia tonton, apa yang boleh dia tonton. Didapat balik saya periksa HP anak saya. Karena pengaruh sosial media ternyata jadi pergaulan bebas tadi biasa karena pengaruh sosial media ya. Kemudian masih anak-anak yakin mau nikah, terutama adik-adik saya yang di sana. Tolong dengar baik-baik ya. Ya, ini dampaknya kalau adik-adik menikah di pernikahan dini. Yang pertama itu dampak untuk pendidikan. Nah,
Nah, tadi sudah dijelaskan yaitu putus sekolah. Kemudian membatasi kemampuan belajar, jelas ya. Kemudian memperburuk kemiskinan. Memperburuk kemiskinan nih karena masih SD kan pengantin atau masih SMP, otomatis dia tidak bisa mencari pekerjaan. Ujung-ujungnya lamin ada umah nih jadi petani atau amenda anu umah nih jadilah kuli. Nah, makanya pendapatan rendah, maka terjadilah kemiskinan. Apalagi lamin melakukan pernikahan dini, sudah hamil nanti kan ada anaknya, belum lagi dia ya biaya untuk anak, biaya untuk suai, untuk skincare suai ya Pandi. Nah, jadi inilah memperburuk kemiskinan. Kemudian dampak yang kedua, ekonomi. Upah rendah. Nah, karena pendidikan yang kurang maka upah rendah. Mana me kena bu ya buat minus ya kan ya dapat, ujung-ujungnya pasti akan jadi petani atau jadi kuli bu ya. Kemudian kemiskinan sama tadi yang di atas. Kemudian yang ketiga, pekerja anak di bawah umur. Nah, ini tidak boleh. Kalau ada orang yang mempekerjakan anak di bawah umur maka akan ditangkap. Karena tidak boleh kita mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, karena tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur, maka anak-anak yang tadi melakukan pernikahan ini nomor ada pekerjaan, nomor ada buat, nah ibu ya. Kemudian dampak lainnya, resiko KDRT. Nah, karena anak-anak emosinya masih labil, ndak dimenung dengan dilamen besengal, kali ujung-ujungnya pastilah terjadi KDRT. KDRT nan apa ibu? Ya, pintar. Kekerasan dalam rumah tangga ya. Nah, sedang tahu kan loka baik ini. Biasa awas ada terjadi KDRT karena emosi egois itu masih ada. Apalagi anak-anak de emosinan masih nopokala stabil, ibu masih labil emosi ya, jadi ndak dimenung dengan terjadilah KDRT. Kemudian trauma. Nah, karena KDRT terjadilah trauma pada pernikahan ya. Kemudian merampas hak bermain ya, seharusnya anak-anak itu masih bisa bermain, alo bekedek, alo kuda. Jadi yang bikin pengantin nih patis pembali, apalagi kan ada anak nanti mana teranak mana nombor bekedek. Nah ya. Kemudian dampak kesehatan fisik. Nah, ibu, ini kepada ibunya yaitu tingginya morbiditas dan mortalitas. Apa sih morbiditas dan mortalitas? Itu artinya yaitu tingginya angka kesakitan, dan mortalitas itu angka kematian ya. Tingginya angka kesakitan dan angka kematian ibu. Karena ini biasa lamin kak ibunan hamil. Dia masih usianya 14 tahun. Dia belum siap hamil karena usianya masih di bawah umur. Maka akan banyak terjadi resiko yang tidak diinginkan. Misalnya pada persalinan dia akan mengalami perdarahan, ya, mengalami perdarahan mentaulis, penuh getih pas saat beranak, ibu kesakit lalu itu jatuh ibu ya. Misalnya itu yang menyebabkan angka kesakitan, angka kematian itu banyak. Apalagi kalau dia anemi, ibunya anemi, pasti nanti pas saat beranak nih pasti akan perdarahan. Lamin ke perdarahan penuh membuya kantong darah. Lamin ke pas ada kantong darahnya penuh ibu ya. Nah, makanya kita harus menghindari pernikahan dini. Kemudian terganggunya kesehatan reproduksi. Nah, deka saya sengita gambar setone nih organ reproduksi nih. Nah, terganggunya jadi bau berkembangnya dengan baik. Alaminka misal medesuaya mereka batian bau berkembang, seharusnya masih bisa berkembang. Bau berkembang karena nih kamu ada anak pendalam ya. Kemudian kanker serviks atau kanker leher rahim, mungkin sering saya mendong ibu ya, kanker serviks ya. Nauzubillah ya, kanker serviks.
Karena kalau kita terkena kanker serviks itu sedikit sekali kemungkinan akan sembuh, ya. Makanya harus kita hindari pernikahan dini, ya adik-adik ya. Kemudian dampak kepada anaknya, dampak pada anaknya itu stunting. Stunting apa? Stunting itu tinggi badan tidak sesuai dengan umur anak, ya. Tinggi badan sesuai ke umur anak. Apa penyebab anaknya stunting? Pas saat hamil, ibunya aneminan nih, kurang darah ya adik-adik ya. Kemudian ibunya kek. Dia peranan ibu, maka nanti biasanya dia akan melahirkan anak yang stunting karena tidak cukup gizi di dalam pas saat dia hamil, maka terjadilah stunting, ya. Karena seharusnya anak-anak itu, remaja itu masih membutuhkan gizi yang banyak. Hamil, berbagilah gizi kepada anaknya, maka terjadilah stunting, ya. Kemudian dampak kepada mental. Pertama, baby blues. Ada di kakadu menong baby blues tentang ibu-ibu atau adik-adik? Apa sih baby blues itu? Ya, apa baby blues itu? Ya, stres. Itu salah satunya Bu ya. Baby blues ini adalah stres setelah dia beranak melahirkan. Biasa nih nangis mesa-mesanya, tahu baby blues tak? Ya kita anak nih nangis mau, ya susu anak nih nangis mau, ya kita anak nangis segede nangis maunya. Apalagi lah minta dukungan kaleng suami, kaleng keluarga, makin tambah baby blues. Kemarin ada kejadian, saya nggak usah jelaskan di mana Bu ya, kejadian baby blues. Kejadian baby blues ini fatal, akhirnya anaknya meninggal karena ibunya stres, dia nauzubillah misalnya juga dia membunuh anaknya. Makanya itulah kita takutkan baby blues ini. Karena alamikan baby blues nih Bu, kesakit lalu tuh obati, dia tidak bisa diobati dengan obat, bisa cuma sedikit, tapi karena ini menyangkut psikologis, ya. Kemudian depresi, sama juga dengan baby blues ya. Kalau depresi maka akan terjadi baby blues. Kemudian ansietas ini gangguan kecemasan, ya, gangguan kecemasan. Kemudian sulit bonding dengan bayinya, sulit ada ikatan antara ibu dan anaknya. Misalkan ibu nan stres atau banyak pikiran, sulitlah untuk ya asuh anak ya. Kemudian pola asuh salah ke anak. Pola asuh salah karena dia masih anak-anak. Seharusnya dia diasuh, malah dia mengasuh anaknya. Makanya salahlah pola asuh anaknya dia karena kurangnya pengetahuan. Nah, ini adalah dampaknya ibu-ibu dan adik-adik ya. Tolong diingat ya, ini dampak pernikahan dini. Kemudian ini dampak pernikahan dini bagi kesehatan. Remaja belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik. Jelas ya? Karena dia masih remaja, seharusnya dia diasuh, dia malah mengasuh anak, maka mempunyai pengetahuan yang kurang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh. Kemudian usia remaja masih butuh gizi yang optimal sampai usia 21 tahun. Nah, sampai umur 21 tahun nih remaja itu masih membutuhkan gizi ibu ya. Jadi pangbalik penuh-penuh siap yang makanan sayur, protein hewani, protein nabati, susu ya di rumah ya. Karena remaja itu sampai umur 21 masih membutuhkan gizi yang banyak ya. Kemudian ketika remaja hamil, tubuh akan berebut zat gizi dengan bayi yang ada dalam kandungannya. Nah, karena remaja masih butuh gizi sampai umur 21 tahun, bang betian maka akan berebutlah gizi ibunya sama anaknya.
Maka karena saling merebut gizi, ibunya terjadilah anemi sama kek, anaknya terjadilah stunting. Nah ya, karena dia berebut gizi pas saat ibunya hamil. Ya, itu dampak bagi kesehatan. Kemudian selanjutnya, jika gizi atau nutrisi ibu tidak cukup selama hamil, maka bayi berisiko menjadi BBLR. BBLR ini Bu ya, dan sangat berisiko mengalami stunting. Apa sih BBLR? BBLR itu berat badan bayi lahir rendah. Kalau berat badan normal itu 2.500, berarti kalau tidak normal di bawah 2.500 ya. Kemudian risiko yang selanjutnya tadi stunting ya. Pokoknya modalin buat amin akhir ujung-ujung ini pasti stunting dia. Amin gizi ke balong pasti stunting ujung-ujungnya ya. Kemudian dampak yang selanjutnya, jika remaja melakukan aborsi, maka dapat menyebabkan kematian baik bagi ibu ataupun janin. Anaknya hamil, Nora karena mungkin nih orang tua tani Nora menanggung aib, disuruhlah anaknya abortus. Bahaya ibu-ibu ya kalau melakukan abortus. Selain membahayakan, kalau ditahu kita akan ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Kalau melakukan aborsi, ya. Oh ya, apa itu aborsi? Ya, pintar berarti Bu. Ya, aborsi menggugurkan ya, menggugurkan kandungan. Nah, jadi Norwa tuh melakukan pengguguran. Tahu baik segugir rampun ini misalnya kalau lupa bidanta, lupa dokter tani, lamin kena tolong kamu gugurkan tahu nih, tetap akan ditangkap juga. Bahayanya aborsi. Lamin ka balong bisa ya selis ya sebalong ya sebersih nih de anak dapian nih, maka akan terjadi infeksi atau perdarahan terus menerus ya. Amika infeksi ini biasa tahu infeksi kan panas, demam. Lamin infeksi ka teratasi ini bisa saja dia akan meninggal ya. Inilah dampak pernikahan bagi kesehatan ya. Jadi hindarilah pernikahan dini adik-adik ya. Terutama kita tuh suai ini penuh lalu kerugi, lamin kita tuh lakukan pernikahan dini. Rugi apa no tuh suai melakukan pernikahan dini? Rugi. Nah, jangan mau rugi. Seharusnya kita harus jadi bupati, jadi presiden. Nanti tuh harus tuh sate pernikahan dini ya. Nah, kemudian selain dampak yang tadi, ini dampak selanjutnya, yaitu penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual adalah penyakit kelamin. Nah, kelamin itu lakukan hubungan seksual masih di bawah umur bisa menyebabkan penyakit menular seksual ya. Penyakit menular seksual ini ditularkan melalui hubungan seksual ya, melalui hubungan seksual biasanya ya tularkan kami penyakit menular seksual ini gonore atau GO. Amin deselaki onda deselaki ya. GO amin tu selaki ini biasanya ditandai dengan kencing bernanah ya. Lisnat pang anu nan itu meme ya. Alat kelaminnya lisnat. Kemudian sakit lagi Pak saat kencing ya. Itu ya dampak penyakit menular seksual. Masih banyak lagi. Kemudian yang perempuan tadi kan ini kanker leher rahim. Nah ini dia ya. Kanker leher rahim ini mengenai leher rahim kita yang seharusnya bulat yang donat, kami kan terkena nih kanker leher rahim atau kanker serviks. No ada bentuk balong dan kan berkencahura, no kayak bentuk donat ibu ya. Kemudian
PMS atau penyakit menular selanjutnya itu sifilis atau raja singa. Kemudian amin patuswai ini herpes genitalis. Herpes genitalis, herpes nih bahasa kita senawa nih. Apa nih? Kerapa. Kami kakadu saya kita kerapa. Kerapanan pang perana tukap ngering apalagi lamin kerapa pang alat kemaluan lebih ngering kembali bisa kena infeksi lamin tambah ke dalam terjadilah penyakit kayak kanker leher rahim lagi ya, itu kalau penyakit menular seksual. Kemudian yang selanjutnya jengger ayam. Jengger ayam nih ibu ada bintik-bintik di sekitar kemaluan. Pantuswai detai pantuswai penyakit. Kemudian chlamydia atau trachomatis. Nah selalu kembali pantuswai sedetai bu. Pandesa kita tidak penyakit, kami penyakit menular seksual. Cupu. Dua sipilis sama gonorea. Kami tuswai na pidai tak detakam 2. Tambah supu 3, tambah supu 4 nah penuh ibu lamin tuh kena nih penyakit menular seksual penuh kita tuh suai. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghindari penyakit menular seksual? Ini dia. Katakan tidak pada sentuhan atau hubungan seks sebelum waktunya. Apa hubungan seks sebelum waktunya, Adik-adik? Hubungan seks sebelum waktunya berarti hubungan seks sebelum menikah. Hubungan seks sebelum menikah berarti lo tahu ya. Hindari hubungan seks sebelum waktunya. Kemudian perempuan lebih beresiko tertular PMS lebih besar daripada laki-laki. Jelas ya? Lebih penuh tuh suai beresiko tertular penyakit PMS daripada laki-laki. Kemudian yang harus kita lakukan, hubungan seks sebaiknya hanya dilakukan apabila sudah menikah ya. Apabila sudah menikah baru kita bisa berhubungan seks. Kemudian hubungan seks bisa mengakibatkan kehamilan walaupun hanya dilakukan 1 kali. Nah, total adik-adik bau tubuh tian walaupun sekali melakukan hubungan seks. Jadi hindari hubungan seks walaupun 1 kali. Nah coba-coba kalian tiba-tiba bunting nih mau terlanjur sekolah dengar ke sekolah lalu ke Jawa lalu foto-foto kita pang balik untuk anak tuh. Nah roa nalung nih. Lamino roa jangan lakukan buat ya. Kemudian hubungan seks hanya boleh dilakukan apabila sudah menikah ya, apabila sudah menikah. Terus ada penyakit PMS yang terakhir menular seksual. Ini adalah HIV/AIDS. Kalau penyakit yang tadi, penyakit menular seksual yang tadi masih bisa kita obati, masih bisa untuk sembuh. Tapi kalau HIV/AIDS, nirungka kadu menong HIV/AIDS, ibu-ibu, adik-adik, engkau kadu HIV/AIDS itu menular melalui hubungan seksual. Dia enggak kadu saya menong dia bisa sembuh. Dia biasanya harus amikan untuk kenal detani harus berobat seumur hidup. Berobat seumur hidup ya, tapi biasanya kalau dia sudah komplikasi kan besai delin penyakit lin nih bisa menyebabkan kematian ya. HIV/AIDS tani lu tuto sai-sai deka kena penyakit HIV/AIDS karena nih walaupun nyanan misal nih kedapat HIV/AIDS nih tapi nih umur setelah 10 tahun biasanya baru kita bisa tahu gejalanya ya. Hai orang dengan HIV/AIDS. Jadi mungkin biasanya orang HIV/AIDS ini terkena dia biasanya gonta-ganti pasangan. Gonta-ganti dengan nanung nih Bu ya, adik-adik ya. Nah, jadi tadi yang harus kita lakukan hubungan seks dilakukan bila sudah menikah dan hanya dilakukan dengan 1 orang ya. Apabila
dilakukan dengan banyak orang, maka bisa menyebabkan HIV ini, ya. Di wilayah kita Lombok ini sudah banyak yang terkena HIV/AIDS dan sudah ada kalau nggak salah 5 orang yang meninggal karena HIV/AIDS. Ini di wilayah Lombok, Kecamatan Lombok ya. Nah, jadi ini harus kita hindari ya. Kemudian ini bagi ibu-ibunya ya, atau nanti mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Cara mencegah pernikahan dini. Yang pertama, berikan informasi dan wawasan kepada anak. Nah, informasi dan wawasan apa? Ya seperti tadilah ya Bu ya, informasi tentang pernikahan, apa dampak pernikahan dini, apa risiko pernikahan ini, itulah yang harus kita sampaikan. Kemudian memberikan pendidikan formal yang memadai. Jadi lamen bau ibu-ibu sia sekeki sia sekolah anak sia sampai ke perguruan tinggi ya. Kemudian memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Nah, data itu data nomor 3 Ibu ya, memberikan pengetahuan tanya itu lakukan saat ya, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Kemudian memberikan sosialisasi tentang pernikahan ini. Nah, kemudian meningkatkan peran orang tua. Jadi kita sebagai orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, waktu santai lalu ya, anak-anak main HP ini harus rajin tuh kontrol. Tuh kita HP anak tuna biang ada pola. Top biasa kan tuh dia ada pola HP toh. Nah biang mulu pola, nah biang mulu sandi, bau rajin sia cek tuh ada sekolahnya nih saya buka HP-nya. Kita ada tuh kan ada singin WA, YouTube, Google, TikTok harus sia cek apa di ruang pantuling anak sia apa-apa isi WA, nah kena WA nan WA ke manjing. Nah harus rajin sia periksa ya. Kemudian meningkatkan peran dari masyarakat. Nah ini hari ini kita adalah salah satu peran dari masyarakat, yaitu dari Pak Kades kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan ya ini termasuk pendidikan ya. Peran dari masyarakat, maka dari kita seharusnya berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan beserta teman-teman rombongan dari Desa Berura, Desa Mamak, Pak, karena kita sudah diberikan waktu seperti ini Ibu ya, jarang sekali. Ini adalah desa yang satu-satunya yang memberikan pengetahuan kepada masyarakatnya tentang pernikahan ini. Kalau di desa lain nggak ada Ibu ya. Jadi seharusnya kita berterima kasih kepada Bapak Kades ya. Ini adalah salah satu peran dari masyarakat. Ya. Kemudian selanjutnya terima kasih. Sudah selesai.